Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat, dalam keadaan sehat, mengikuti pembelajaran pada tiap harinya meskipun kalian ada di rumah. Pada hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring pada mapel tematik. Hari ini kita masuk ke tema yang ketiga, subtema ketiga, pembelajaran yang keempat, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada pembelajaran kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manfaat keberagaman sosial budaya Indonesia. Ini sudah pernah kita bahas, kita akan mengulangnya saja. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas keragaman dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah membuat rancangan iklan. Ini melanjutkan pelajaran kemarin pada PB yang ketiga. Baik, sebelumnya coba kita akan belajar tentang manfaat keberagaman sosial budaya Indonesia. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Apa saja di antaranya? Yaitu yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Kedua adalah sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa dan ikon pariwisata. Manfaat yang keempat adalah menambah pendapatan nasional. Yang kelima, memupuk sikap toleransi atau sikap saling menghargai. Serta manfaat yang keenam adalah sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Ini adalah keenam manfaat keberagaman sosial budaya di Indonesia. Baik, kita lanjutkan dengan literasi. Literasi pada buku paket kalian PB yang keempat. Di sini ada yang berjudul teks Sanggar Tari, Wadah Para Penari Tradisional. Ini teks yang ada di buku paket kalian. Kalian bisa melihat video ini sambil melihat buku paket kalian ya. Ustadzah bacakan. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional adalah mereka Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Anak-anak, dari literasi atau bacaan yang Ustadzah tadi bacakan, kita tahu bahwa sanggar tari ini merupakan salah satu warisan budaya dan juga merupakan keberagaman yang ada di wilayah Indonesia. Nah, dari teks itu ada tugas yang harus kalian kerjakan berdasarkan teks Sanggar Tari Tigarun yang baru saja Ustadzah bacakan atau yang bisa kalian baca sendiri di buku paket kalian. Ustadzah bacakan tugas hari ini yaitu dalam sebuah sanggar seni, para anggotanya umumnya mengadakan latihan tari bersama. Kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari dan pementasan seni tari lainnya. Nah, anak-anak, dalam kertas gambar A4 atau kamu bisa menggunakan kertas HVS,
Buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari kambang 3 run di atas. Ustazah ulangi, buatlah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari kambang 3 run di atas. Gunakanlah imajinasimu, warnai dengan rapi. Jadi ada berapa gambar atau berapa hal yang kira-kira kamu bayangkan saat kamu sudah selesai membaca teks tadi, kira-kira ada berapa gambar? Silakan gambar, kemudian warnai. Misalkan kamu mengimajinasikan ada beberapa orang yang sedang menari, silakan itu digambar, kemudian diwarnai dengan rapi. Ini adalah tugas untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan yaitu keberagaman dalam suatu organisasi. Keberagaman keahlian dan keterampilan dapat dilihat dari profesi, hobi, maupun pekerjaan. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi apabila dikelola dengan baik, misalkan diwadahi dalam bentuk yang namanya organisasi. Dalam organisasi, kita menemukan berbagai perbedaan dari para anggotanya. Di antaranya perbedaan pandangan, kemampuan, pemahaman, serta cara mengelola organisasi. Nah, anak-anak, segala bentuk perbedaan dapat kita satukan apabila tujuannya sama, yaitu kemajuan organisasi. Di sini kita bisa melihat bahwa organisasi itu diperlukan apabila kita bisa bekerja sama dengan orang lain demi kemajuan atau tujuan tertentu. Organisasi ini berarti juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menyatukan yang namanya perbedaan. Nah, membuat rancangan iklan ini sudah kita bahas kemarin dengan pola diagram atau gambar. Nah, ini di sini Ustazah jelaskan satu persatu. Membuat rancangan iklan yaitu dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang namanya storyboard. Nah, storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Jadi gambar bersama dengan naskah, ini namanya storyboard. Kemudian dengan bantuan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Terakhir, hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, anak-anak, storyboard ini hampir sama dengan sketsa gambar. Ustazah perlihatkan contohnya. Perhatikan, ini contoh storyboard. Nah, di sini ada gambar, urutan peristiwanya digambar di sini. Kemudian ada sketch atau tulisan naskah ringkas di bawahnya. Jadi gambar ini menerangkan tentang apa? Gambar ini menerangkan apa? Ini yang namanya storyboard. Jadi kalau kalian ingin membuat iklan, itu biasanya ada seperti ini. Jika ini adalah sebuah iklan layanan masyarakat, beberapa jenis, atau bahkan ini adalah iklan elektronik. Baik, kita sampai pada kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Nah, ini tambahan literasi untuk kalian, tambahan sesuatu yang bisa bermanfaat, yaitu apabila kita kurang asupan air putih maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, kemudian dapat menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, membuat kulit kusam, dan mengganggu fungsi ginjal. Oleh sebab itu anak-anak, sering-seringlah minum air putih setiap hari, minimal 8 gelas. Supaya apa? Supaya badan dan tubuh kita tetap sehat. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Refleksi antara ayo merenung dan kegiatan bersama orang tua. Dari kegiatan belajar ini, manakah yang ingin sekali kamu ceritakan kepada orang tuamu? Dan mengapa kalian ingin sekali menceritakannya? Apakah karena ingin menyenangkan atau karena kamu mampu menyelesaikannya? Jelaskan. Kemudian kegiatannya adalah tentu saja ceritakan satu hal yang kamu sukai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, itu saja sampai pada akhir pertemuan kita di hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jaga kesehatan, tetap semangat. Bertemu dengan Ustazah kembali pada pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.